warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, tahukah kamu, contoh dari campuran homogen itu adalah larutan. Campuran homogen itu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, larutan gula, larutan garam, dan sirup. Nah, larutan tersebut tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Biasanya, pelarut yang banyak digunakan itu adalah air, tetapi ada juga senyawa yang digunakan sebagai pelarut. Misalnya ada senyawa organik. Contoh dari senyawa organik adalah kloroform dan alkohol. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Apakah kamu pernah memakan jeruk? Bagaimana dengan rasanya? Pasti rasanya ada yang asam-asam gitu kan? Nah, rasa asam tersebut merupakan senyawa asam alami yang dihasilkan dari jeruk. Asam merupakan senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya pada jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kamu pasti mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur. Nah, cuka tersebut merupakan salah satu larutan yang mengandung rasa asam, yaitu asam asetat. Selain jenis asam yang sudah tadi disebutkan, masih banyak lagi jenis asam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam? Berikut adalah ciri atau tanda dari larutan asam. Ciri yang pertama yaitu larutan asam memiliki rasa asam, tetapi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Ciri yang kedua, larutan asam dapat menimbulkan korosi. Korosi tersebut merupakan proses perkaratan pada logam atau besi apabila tercampur dengan larutan asam. Ciri yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Berdasarkan asal terbentuknya, asam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada asam organik, dan yang kedua, ada asam anorganik. Asam organik adalah senyawa asam karbon yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Kebanyakan asam ini tidak berbahaya dan banyak memberi aroma pada buah dan makanan. Contoh dari asam organik diantaranya, yang pertama ada asam formiat yang bersumber dari semut dengan rumus kimia HCOOH. Yang kedua, ada asam asetat yang bersumber dari cuka dengan rumus kimianya C2H4O2. Kemudian, yang ketiga, ada asam malat yang bersumber dari apel dengan rumus kimianya C4H6O5. Selanjutnya, ada asam tartarat yang bersumber dari anggur dengan rumus kimianya C4H6O6. Yang kelima yaitu ada asam butirat yang bersumber dari mentega dengan rumus kimianya C4H6O2. Yang keenam ada asam askorbat yang bersumber dari vitamin C dengan rumus kimianya C6H8O6. Yang terakhir yaitu ada asam sitrat yang bersumber dari jeruk dengan rumus kimianya C6H8O7. Nah, selain yang sudah tadi disebutkan, ternyata di dalam tubuh kita juga terdapat asam organik, yaitu asam klorida dengan rumus kimianya HCl. Asam klorida ini diproduksi di dalam lambung dengan jumlah yang cukup besar setiap harinya. Asam klorida ini biasanya dikenal dengan nama asam lambung. Jenis asam yang kedua yaitu ada asam anorganik. Asam anorganik merupakan asam yang dibuat dari mineral-mineral dan non-logam. Oleh karena itu, asam anorganik juga disebut dengan asam mineral. Contoh dari asam anorganik diantaranya ada asam fluorida yang berasal dari fluorin, kemudian ada asam klorida,
yang berasal dari bahan klor, asam sulfat yang berasal dari belerang, kemudian asam nitrat berasal dari natrium, dan asam fosfat yang berasal dari fosfor. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.